Bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Rabu 3 Maret 2021, Rabu pekan kedua Prapaskah, kita akan merenungkan bersama-sama Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mendengarkan dan merenungkan bersama-sama sabda Tuhan dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saya diolok-olok, disesat dan disalibkan. Tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang engkau kehendaki? Jawab ibu itu, berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tapi Yesus menjawab, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa langsung memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Sama seperti anak manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, kepada ke-12 muridnya Yesus berbicara tentang penderitaan, tentang hukuman mati yang akan ia alami, tentang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang akan mengolok-olok, menyesat dan menyalibkan dia. Dan pada hari ketiga akan dibangkitkan. Rupa-rupanya tidak mengenal Allah itu sama dengan kejahatan. Rupa-rupanya penderitaan yang dialami oleh Yesus, olok-olok yang diterima, penyaliban dia, adalah buah dari orang yang tidak mengenal Allah. Kita mendapatkan satu pemahaman. Mengenal Allah bukan hanya sekedar tahu tentang Allah, tapi mengenal Allah berarti hidup seperti yang Allah kehendaki, melakukan apa yang menjadi sabdanya, mewujudkan perintahnya, melakukan apa yang sungguh-sungguh dikehendakinya. Sebaliknya, tidak mengenal Allah berarti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, melawan perintah kasih, yang justru membawa penderitaan, yang justru mengakibatkan penghinaan. Dan itu tentu ada kaitannya juga dengan permintaan ibu dan anak-anak Zebedius. Mereka datang untuk meminta posisi, meminta tempat. Para murid lain marah karena permintaan itu. Tapi Yesus segera melihat bahwa permintaan semacam itu latar belakangnya adalah kenyataan bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka.
sikap orang yang tidak mengenal Allah. Tapi orang yang mengenal Allah sungguh-sungguh akan mendengarkan dan melaksanakan apa yang disampaikan oleh Yesus. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Mengenal Allah berarti siap untuk melayani. Mengenal Allah berarti siap untuk menjadi hamba. Orang yang berpikir tentang bagaimana hidupnya sungguh-sungguh berarti dan bermakna dalam pelayanan kepada orang-orang lain. Mengenal Yesus berarti mengikuti semangat Yesus. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Siapa yang mengenal Yesus, dia tidak hanya tahu orang tuanya siapa, asal-usulnya dari mana, tapi mengenal itu membawa serta buah dalam perilaku. Dan perilaku yang dituntut oleh Yesus sesungguhnya adalah melayani. Sudahkah kita mengenal Yesus? Mari kita berdoa supaya kita sungguh-sungguh mengenal Yesus dan buahnya adalah pelayanan kepada orang-orang yang dikasihi oleh Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.